Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Bandung gempar jelang Natal, teror benda mencurigakan ditemukan di depan sebuah gereja. Ratusan santri keracunan makanan catering sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pasangan muda-mudi kedapatan berbuat mesum di tempat umum di teras Cihampelas, Kota Bandung. Teror dugaan bom di dekat gereja sempat menggemparkan warga Bandung. Gubernur Jawa Barat pastikan seluruh perayaan Natal berjalan lancar di Jawa Barat. Pasca ditemukannya dugaan bom, Gubernur Jawa Barat langsung mendatangi gereja di kawasan Kosambi, Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Barat menyapa seluruh jamaat yang sedang melakukan ibadah jelang perayaan Natal. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga meyakinkan masyarakat jika perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar. Pihak polisian akan dikerahkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jawa Barat dengan tingkat pengamanan yang cukup ketat. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Sebelumnya, benda misterius diduga bom rakitan ditemukan Satuan Gegana Polda Jabar pada Jumat siang. Meski isinya bukan bom, namun temuan tersebut sempat meneror warga di sekitar area gereja. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang bocah 7 tahun di Kuningan ditemukan tewas hanyut terseret arus gorong-gorong sejauh 6 km. Peristiwa naas ini terjadi saat korban sedang bermain bola bersama teman-temannya di tengah hujan deras. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kuningan pada Kamis siang memakan korban jiwa. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun dilaporkan hilang terseret arus saluran air di kawasan Jalan Kemiri. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat korban bermain bola bersama 3 temannya di bawah guyuran hujan. Bola yang mereka mainkan tiba-tiba menggelinding masuk ke selokan. Naas saat berusaha mengejar bola tersebut, korban terpeleset dan langsung hilang masuk ke dalam gorong-gorong besar dengan arus deras. Teman korban yang melihat sempat berusaha mengejar dan menolong korban, namun gagal karena derasnya air. Anak-anak lagi main di selokan. Nah, pas tadi ada satu anak yang masuk ke selokan, masuk ke gorong-gorong bawah dan di bawah jalan. Terus ada anak kecil yang ngasih tahu, katanya ada anak kecil masuk ke gorong-gorong itu. Nah, baru tadi saya langsung hubungin pihak security biar ini sama langsung ngasih tahu ke BPBD. Terus tadi udah ditelusuri juga sampai sini, udah ketemu. Sekarang lagi proses ini lagi. Masih proses ini lagi di korban itu lagi apa? Awalnya lagi main hujan-hujanan. Ya, cuman main di dekat selokan itu. Kebetulan selokannya emang kecil tapi cuma airnya deras. Setelah melakukan penyisiran selama 2 jam, jasad korban akhirnya ditemukan di area persawahan Desa Padarek sejauh 6 km dari titik awal korban jatuh. Kalau jarak mungkin sekitar 6 kilo ya, hampir 6 kilo lebih. Berarti cukup kencang arusnya. Soalnya dalam waktu 2 jam itu bisa cukup jauh. Baik dari lokasi awal sini dari titik awal ke mungkin sekitar 5-6 kilo. Itu dan kemungkinan besar korban dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.
Seorang buruh pabrik menderita luka serius akibat dibacok orang tak dikenal saat pulang kerja di kota Cimahi. Polisi masih memburu 6 pelaku yang menggunakan motor saat beraksi. Buruh pabrik bernama Ahmad Salahuddin tiba-tiba dibacok orang tak dikenal saat pulang kerja di Jalan Sukarsa, Kota Cimahi, Kamis malam. Dari kamera pengawas terlihat pelaku menggunakan 2 sepeda motor dan diboncengi 3 orang tiap motor. Tanpa basa-basi mereka membacok korban yang sedang berjalan kaki sehingga korban tersungkur. Beruntung warga sekitar segera menolong dan bawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat untuk mendapat perawatan. Belum diketahui pasti pelaku dan motif karena korban tidak mengenali satupun pelaku. Orang sini apa bukan? Korban orang itu Ciuya, Orang Ciuya. pulang kerja, Dia jalan. katanya pulang kerja ya, lagi jalan santai. Di CCTV ada berapa motor sih Pak yang nyerang Pak? CCTV ada 2 motor. Cek TKP dengan mencari beberapa barang bukti di sekitar TKP dan juga keterangan dari korban. Namun demikian untuk pelaku itu masih dalam penyelidikan kami. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Sementara para pelaku yang diduga merupakan kelompok geng motor masih diburu polisi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sepasang muda-mudi kedapatan berbuat mesum di Skywalk Teras Cihamplas, Kota Bandung. Ironisnya mereka beraksi di siang bolong. Peristiwa seperti ini dikeluhkan warga karena sebelumnya di lokasi yang sama seorang siswa sekolah dasar memperkosa anak di bawah umur. Seperti dunia milik berdua, pasangan muda-muda ini bermesraan di bangku ruang publik di Skywalk Teras Cihamplas, Kota Bandung. Mereka seperti tidak peduli jika tempat ini ruang publik sehingga tetap melakukannya bahkan di siang bolong. Mereka baru terhentak setelah direkam dari seberang gedung dan diteriaki warga sehingga keduanya kabur melewati tangga. Salah satu pedagang membenarkan video yang beredar luas di media sosial ini. Teras Cihamplas menurutnya sudah disalahgunakan karena dipakai pagi hingga subuh. Namun ia tidak heran karena peristiwa mesum yang lebih keji pernah terjadi sebelumnya. Ya banyaknya kalau saya sering lihat banyak anak-anak sekolah, banyak yang mabal, kemudian mabuk gitu. Kemudian ada juga yang di dekat searah Skywalk dibikin tenda, ada kasur juga di situ. Nah di situ pernah kejadian. Betul. Ada anak SD bisa merkosa anak yang belum sekolah. Betul. Jadi kejadiannya bukan sekali ini ya? Bukan sekali ini. Pedagang berharap pemerintah Kota Bandung mengawasi tempat ini lebih ketat lagi, termasuk menambah penerangan di malam hari agar tidak membuka celah bagi muda-mudi untuk berbuat mesum. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Merina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.